Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dengan fasilitator Ibu Risma Pancapatriani STMPD dan pengajar praktik Ibu Kholiah SPD. Saya Retna Nirwana dari SDN Karanganyar. Dan saya Kartika Ayulandari dari SMA Negeri 1 Semaka. Saya Rani Okianingsih dari SDN 1 Soponyono. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendampingi anak didik kita dalam belajar di sekolah, Ibu Tika ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik begini Bu Tika. Pada hari ini Bu Tika kan akan melakukan coaching ya Bu Tika. Iya Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu dengan Bu Tika. Bagaimana Bu Tika? Ya, baik, silahkan Ibu. Oke, baik Bu Tika. Jadi begini Bu. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan apakah coachee sudah sesuai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari coach. Seperti itu. Kemudian nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Kemudian nanti Bu Tika juga akan menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Tika. Bagaimana Bu? Boleh Bu? Boleh, silahkan Ibu. Baik Bu Tika. Jadi pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Tika kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kompetensi coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu terkait kehadiran penuh atau present. Kemudian juga yang kedua adalah terkait mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu Tika. Jadi kompetensi coaching yang ingin Bu Tika kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah memberikan mendengar aktif ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang ingin Bu Kartika kembangkan lebih spesifik lagi Bu? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik lagi yaitu terkait tentang mendengarkan secara aktif Bu. Dan kemudian juga saya akan mencoba mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Jadi Bu Kartika ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Kartika capai itu apa ya Bu ya? Nah, indikator keberhasilan saya itu yaitu ketika coach saya nanti dalam proses coachingnya mampu menemukan solusi yang menjadi permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga bagaimana coach saya merasa senang dan bahagia karena sudah berhasil menemukan solusi tersebut. Oke, jadi indikator yang ingin Bu Kartika capai adalah nantinya si coach itu dapat menemukan jawaban atas permasalahan sendiri itu ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik Bu Kartika. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya, dan untuk selanjutnya nanti silahkan Bu Kartika melakukan
coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Retno. Waalaikumsalam Ibu Kartika. Oke, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu Kartika. Bagaimana dengan Kartika? Alhamdulillah, kalau saya baik sekali Bu. Tapi kok kelihatannya Bu Retno lemes sih? Iya nih Bu Kartika. Saya ini ada unek seperti itu yang ingin saya sampaikan dengan Bu Kartika. Oke, unek-unek apa sih Bu? Jadi begini Bu Kartika, akhir-akhir ini saya merasa bahwasanya anak-anak saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian anak-anak itu juga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan, hanya sekitar 50-70% paling untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Saya merasa sedih Bu, kemudian saya merasa bingung juga melihat kondisi yang seperti ini di kelas saya Bu. Oke, baik. Jadi itu ya Bu unek-uneknya. Jadi kira-kira nih Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kira-kira yang ingin menjadi fokus utama atau tujuan dari kita berdiskusi kali ini apa nih? Tujuan saya ya Bu ya, saya ingin sekali menemukan solusi, kemudian cara bagaimana sih anak-anak murid saya ini dapat menjadi antusias lagi dalam belajar, kemudian tertib dalam mengumpulkan tugas-tugasnya seperti itu. Rasa senang ketika belajar dan nyaman dalam belajar di dalam kelas dengan saya seperti itu. Oke, jadi di sini fokus utama yang menjadi tujuan Ibu Retno adalah ingin anak didiknya fokus dan mengumpulkan tugas dengan baik gitu ya Bu ya. Oke, lalu nih Bu, kita akan mencoba mengidentifikasi yang menjadi masalah kenapa kok siswa-siswi Bu Retno itu kurang minatnya dalam memaksimalkan diri dalam proses belajar bersama Bu Retno. Kira-kira yang menjadi kendala atau masalah dari peserta didik Ibu? Saya ingat-ingat kembali ya sebenarnya sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya mungkin kurang menarik seperti apa lah ya. Kemudian mungkin sedikit membosankan karena saya itu lebih banyak berbicara di depan kelas, kemudian lebih banyak bercerita, dan saya itu hanya sedikit memberikan kesempatan anak-anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran saya seperti itu. Kemudian saya juga sering memberikan tugas-tugas yang mungkin terlalu banyak mungkin ya Bu Kartika. Tapi sebenarnya sih Bu Kartika, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sudah mencoba ya, namun saya belum konsisten Bu Kartika. Jadi menurut Bu Retno ada beberapa masalah ya yang menjadi pemicu bahwa kondisi yang dikatakan oleh Bu Retno terkait dengan itu di mana mungkin cara mengajarnya monoton, kemudian bentuk tugasnya juga terlalu banyak meskipun sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi nih Bu Retno, kira-kira hambatan untuk Ibu Retno yang menghalangi Bu Retno dalam meraih tujuan Bu Retno itu apa? Sepertinya sebenarnya mungkin saya nih Bu yang belum konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Kemudian saya juga merasa belum optimal seperti itu dalam melaksanakan pembelajaran. Menarik bagi saya. Belum konsisten dan belum optimal. Jika diskalakan ya Bu, antara 1 sampai 10 nih, kira-kira posisi Bu Retno dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa itu sudah ada di skala berapa nih Bu? Jika menilai diri saya sendiri ya, jika dikatakan skala atau level, saya sepertinya masih berada di 6. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu ya? Tadi saya belum merasa belum optimal gitu dalam melakukan pembelajaran yang menarik untuk murid-murid saya, kemudian untuk apa yang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan seperti itu. Oke, bagus sebenarnya Bu, sudah di skala 6. Karena tadi memang kalau Ibu katakan tadi sudah
berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tinggal bagaimana nih Bu nanti kita menemukan solusi agar Bu Retno dapat mengupgrade atau mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, terkait pertanyaan tersebut Bu, saya ingin bertanya nih, karena Ibu sekarang di skala 6, kira-kira setelah melakukan perbaikan nanti, Ibu inginnya itu di skala berapa nih pencapaian? Saya tidak ingin muluk-muluk ya Bu ya, karena melihat antusias karena motivasi belajar anak-anak yang masih terbilang agak rendah. Jadi mungkin saya ingin mencapai di 8,5. Terus Ibu? Oke, kalau begitu kira-kira nih, untuk mencapai skala 8,5, apa solusi yang Ibu tawarkan? Yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi hambatan-hambatan yang tadi sudah sempat Ibu utarakan? Yang pertama ya Bu ya, saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat dulu pada murid saya, yang artinya tidak teacher center lagi ya Bu ya, lebih konsisten ke situ sih Bu. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran ini seperti melakukan speaking yang menarik, kemudian melakukan pembelajaran menggunakan game-game seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugas yang saya berikan mungkin akan saya minimalisir lagi, akan saya sesuaikan dengan apa yang anak-anak inginkan. Mungkin bisa dikatakan saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Bukan dimana apa namanya anak-anak itu bisa mengumpulkan tugasnya sesuai dengan minat dan jadi tidak ada paksaan. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Jadi nih, jika dikatakan demikian berarti ada kekuatan ya Bu, sehingganya Ibu dapat memaksimalkan kinerja Ibu dalam mencapai tujuan. Nah, yang menjadi kekuatan Ibu kira-kira saya ingin mengupdate dulu ya kemampuan saya, kemudian hal tersebut akan saya lakukan ya, supaya bisa konsisten lagi, supaya lebih kuat lagi dalam melaksanakan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Oke, nah sekarang Ibu Retno sudah memiliki tujuan yang jelas, kemudian sudah mengidentifikasi masalah serta hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam usaha Ibu. Nah, sekarang nih bentuk rencana aksinya ada nggak yang menjadi prioritas utama Ibu dalam mengupayakan usaha tersebut? Yang menjadi prioritas utama saya adalah anak-anak murid saya itu menjadi lebih antusias, rasa senang dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Memang anak itu menjadi prioritas utama ya Bu. Memang tugas guru adalah menuntun keberhasilan dari anak-anak. Nah, kalau begitu strategi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Strategi yang ingin saya kembangkan itu tadi Bu, dan berdiferensiasi ya. Oke, jadi tadi Ibu memang sudah mengatakan usaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan metode atau media-media yang lebih menarik ya Bu ya. Oke, sehingga dapat menambah atau menumbuhkan minat dan bakat pada siswa. Nah, jadi kira-kira nih Bu, dalam setiap proses kan pasti ada gangguan atau hambatan yang mungkin dapat terjadi. Tapi untuk mengantisipasinya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Sehingga kita bisa mencegah adanya hambatan yang bisa mengurangi keefektifan dari Jadi saya kurang jelas. Oke, jadi dalam setiap proses itu biasanya kita akan menemui hambatan. Iya. Nah, dalam mengantisipasi agar tidak terjadi hambatan tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan itu yaitu konsisten tadi ya Bu ya, saya harus melakukan itu, membuat rencana
matang seperti itu, supaya nanti ketika saya melaksanakan pembelajaran itu tidak ada perkendala seperti itu. Jadi segala media atau apapun yang saya butuhkan itu sudah saya siapkan. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali perencanaan dari Ibu ya, karena terlihat dari ungkapan Ibu sangat matang untuk merencanakan. Nah, sekarang bagi tanggung jawabnya nih Bu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rancang? Saya adalah yang pertama untuk diri saya sendiri ya, saya harus konsisten terlebih dahulu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya harus akan merencanakan pembelajaran yang menarik, kemudian berinspirasi, dan kemudian saya akan melaksanakan itu bersama anak-anak saya. Oke, baiklah. Jika begitu, kira-kira nih Bu, siapa saja yang dapat Ibu ajak untuk berkolaborasi atau bekerja sama demi mensukseskan tujuan dari yang Ibu inginkan? Saya kolaborasi yang pertama tentu saja dengan murid-murid saya ya Bu ya, kemudian sejawat untuk berkolaborasi untuk bincang menyelesaikan masalah-masalah atau melihat seperti apa saya dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu untuk melakukan refleksi seperti itu. Oke, good. Nah, dengan demikian Bu, kira-kira nih Bu, tindak lanjut dari sesi coaching kali ini apa nih Bu? Saya akan melakukan mulai melakukan pembelajaran ini minggu depan. Kenapa saya bisa mengatakan minggu depan? Karena itu tadi saya harus merencanakan dulu, kemudian baru saya akan. Kalau begitu sepertinya semua permasalahan Ibu sudah tampak solusinya. Ibu sudah berhasil untuk memberikan rencana-rencana aksi yang sekiranya bisa menyingkirkan permasalahan atau unek-unek yang ada di Ibu. Saya senang sekali. Saya sudah menemukan solusi ya. Iya. Berbincang-bincang dengan Bu Kartika, saya sudah lega ya, bisa menemukan solusi. Kemudian saya juga dapat arahnya seperti itu. Saya juga senang sekali bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan Ibu di sesi selanjutnya Ibu sudah bisa menceritakan praktik baik yang sudah berhasil Ibu lakukan. Kemudian itu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Bu Retno sudah mempercayakan sesi coaching ini kepada saya. Saya juga sangat beruntung bisa berbagi inspirasi dengan Ibu Retno. Kita sudah memakan waktunya dan saya sangat senang sekali. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu. Kalau begitu kita tutup sesi coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Kartika, bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Ibu Rani, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah, baik Bu Kartika. Setelah proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Kartika. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Kartika lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Kartika capai, bagaimana? Baik Ibu, jadi yang sudah saya lakukan terkait proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, di mana alur tirta itu adalah tujuan pokok, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian coaching saya juga sudah berhasil mengidentifikasi masalah yang ia hadapi, kemudian coach saya juga sudah berhasil merancang rencana aksi yang akan ia lakukan, dan bentuk tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Kartika ya. Baik Bu Kartika, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dan sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah saya amati saat proses coaching dan tadi juga sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dari coach serta tanggung jawab coach. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Kartika dengan coach. Kemudian Bu Kartika juga sudah
fokus pada percakapan tadi, yang artinya Bu Kartika sudah ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching yang Bu Kartika lakukan tadi. Kemudian Bu Kartika juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Kartika hadirkan. Kemudian si coach juga sudah menjawab pertanyaan tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Kartika berikan tadi juga sudah berbobot ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, jadi itu dari pengamatan yang Bu Kartika lakukan pada saat proses coaching. Sangat luar biasa sekali Bu Kartika. Terima kasih, Bu. Oke, jadi memang sudah luar biasa sekali apa yang sudah Bu Kartika lakukan dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Kartika makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Amin, terima kasih, Bu. Ya, nah kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Kartika kembangkan selanjutnya? Oke, baik Bu. Terima kasih. Untuk kompetensi lanjutan yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu terkait bagaimana saya memimpin diskusi dengan alur tirta. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi, lebih baik lagi dalam menuntun coach saya nanti untuk menemukan solusi dari permasalahannya menggunakan alur tirta. Luar biasa sekali Bu Kartika. Jadi Bu Kartika akan mendalami lagi mengenai alur tirta dalam proses coaching. Ya. Dan semoga bisa lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih sudah bagus sekali dalam melakukan proses coaching, sudah sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Kartika. Tambahan dari kami, terima kasih telah menyaksikan Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.